Bagus, ini udah jalan kamera. Mau duduk mana nih? Si bos kecapean nyari tempat duduk. Iya. Sakura, Pulau Untung Jawa. Sakura. Dilanjutin mau nanya apa lagi sini si bro nih. Bro, Lu mau duduk di mana? Masa mau di plang? Plang aja gitu. Iya, nggak apa-apa. Oke. Tadi mengenai perjumpaan dengan Effendi Usman dan yang tadi, maksudnya apa tuh, dia tidak pernah menceritakan gitu? Ya artinya latar belakang dia apa? Ah, Dia tidak bercerita. dia tidak bercerita. Dia senyum-senyumnya cuma dia bilang saya punya channel ini nih, punya channel YouTube. Oh, Namanya apa? Injil Habagit. Oh, kita lihat audio di si Aceh nih. oh, Si Aceh apa? Batu Akik. Taat ibadah ya kan. mm, Aku kabarkan Injil keselamatan. keselamatan. Ternyata kita sepakat bahwa 4361 itu bukan ditujukan kepada Isa yang dibilang ihdina siratal mustaqim, tetapi siapa? Sang Halik itu sendiri. Sang Halik itu sendiri. Karena kan Pengalaman pribadi ya. di dalam ajaran Islam itu kita sangat-sangat meyakini bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah. Artinya perkataan Sang Pencipta yang tertulis. Iya. Ini nggak boleh disangkal. Nah, yang bikin beda itu sudut pandang cara orang membacanya. Sudut pandang. Ya, Oke. istilah dalam bahasa kerennya mentafsir. Ya tapi di dalam di dalam umat Islam kan juga ada yang sudah ditafsir para ulama dan sebagaimana. Ya, nggak sembarangan. Tapi ini kan nggak boleh sembarangan mereka. Tapi ini, aliran ABCD. iya. Tapi ini kan pengalaman pribadi, bukan bermaksud untuk menyinggung atau mendiskreditkan, nggak ada ya. Nah, Mereka sendiri punya pandangan beda-beda. oke. Nah, terus Effendi Usman tidak menerangkan gitu. Oh enggak, kita ngobrolin, Cik. Dia bilang, bang, coba kita korek ayat ini. Wih, kebetulan sama. Karena ayat itu kita hafal di luar kepala. Ya, Ini dalam bahasa Arabnya dan diterjemahkannya itu udah di luar kepala. Kan saya bilang mereka tuh jago-jago untuk ngapalin. iya. Tetapi dia tidak tahu arti. Ya, banyak yang teman-teman, Ketika tapi tahu banyak arti, juga. wih, jangan sembarangan mengartikan. Ini nggak boleh, Harus nggak boleh. tanya si A, si B, si C. Iya, Padahal kitab suci itu udah mengatakan adalah kitab yang menerangkan dan menjelaskan. Artinya kalau kitab udah menerangkan dan menjelaskan, sudah nggak ada lagi, udah nggak boleh lagi ada bacaan-bacaan di luar. oke. Jadi dalam hal membaca bisa ya, Oh, surat bisa. surat bisa. Terus sekarang kok bisa tiba ke Kristen tadi sudah. Nah, yang saya dengar nih, sekarang tadi juga mengatakan lebih tertarik ke Hebrew, ke Ibrani, ke akar. Apa sebabnya itu? Akar Ibrani ya karena kekristenan itu dimulai dari sana. Sedangkan orang Kristen sendiri ini banyak yang hanya berpatokan pada LAI doang nih. Betul, banyak yang nggak tahu. Jadi saya terangkan ya buat teman-teman. Polanya saya katakan ada 3. Yang pertama pola Israel Yerusalem. Itu Yahudi. Kalau pola Israel Yerusalem itu udah pasti menamakan tokoh-tokoh peristiwa yang terjadi saat itu. Itu adalah pola Ibrani. Pola Ibrani. Iya. Kalau dikata di Indonesia ini suku, suku ke Jawa, Batak. Nah, dia orang Ibrani. Nah, itu namanya itu adalah Yesua Hamasiah, yang artinya Yahweh yang menyelamatkan. Yahweh Yasa, Yahweh yang menyelamatkan ya. Itu pun saya tahu dari mana, saya tahu dari belajar. Nah, kalau polanya ayunan, nah kita biasa sebutnya ayunan. Ayunan. Ada yang nggak ngerti apaan ayunan, bro? Kan? Jadi bukan dari orang menyelidiki sendiri. Belajar kan. Belajar ya, menyelidiki sendiri. Akhirnya kita belajar terus, kita intensif nih pengen tahu. Gimana sumbernya? Ketemu saya. Oh, ketemu. Sumber orang yang mencetuskan atau follow instruction the right Hebrew testimony itu ada di Magelang. Magelang. Pendeta PS Lukas Sutrisno sama Yakub Sulistyo itu. Kembar itu. Kembar itu. Iya, saya pernah ketemu juga dengan beliau. Terus. Dari situlah saya belajar. Ini bukan main-main dia bilang. Lalu dia bilang, Yunani ada nggak? Arab Yunani ada. You tinggal pilih mau ikut yang mana. Kalau Arab Yunani, you akan dia pasti menyebutnya Allah dan Yesus Kristus.
dengan alasan nggak ada huruf YHW, Hmm. sehingga orang nyebut Yesua nggak bisa. Lalu saya bercandain begini, lu kalah sama burung betet, burung beo. Dengan siapa nih, Pak Yakub apa Pak Lukas? Pak Lukas. Dengan teman-teman. Oh, dengan teman-teman. Teman kalau lagi diskusi dia bilang nggak bisa karena huruf mati gitu kok. Tetragramaton. Iya. Ayo cuman balikan, lu kalah sama beo kok. Lalu suruh ngomong nih, bisa. Kecuali gini Kang, kecuali bahasa itu boleh beda. Tapi kalau nama Tuhan, ini pribadi saya, nama Tuhan ini jelas nggak bisa diganti. Enggak, iya. Coba aja Anda punya nama diganti mau nggak? Iya. Cep diganti kayaknya sama O. Iya. Ya nggak? Enggak, kalau di Indonesia gua Amin, kalau di Hong Kong gua Lita Hua. Andi Lau. Ya, tapi kan nggak boleh diganti. Oh, nama orang iya betul. Ya, harus di ini nih, itu nama diri pribadi. Nama diri Sang Pencipta. Kecuali nama panggilan. Nama panggilan. PA, Panjul. Oh, Panjul. Ya enggak, hidung gede. Terus si Caplang. Caplang. Itu Terus panggilan. Itu ada di situ. Tapi kalau nama pribadi nggak bisa. Nama pribadi nggak boleh diganti karena nama itu dari dulu, ya kan, sekarang dan untuk selamanya. Aku ada dan aku akan ada dan aku yang ada gitu ya. Jadi nama itu mengandung arti daripada peristiwa penyaliban. Lihatlah tangan. Fal. Ya, yod tangan. He wajah. Wow, lihatlah. Yod he wow paku. Lihatlah wajah, lihat tangan, lihat paku. YHWH. Nah, kalau di bunyinya YHWH itu dibacanya Yahweh. Tapi kalau bunyi singkatannya Yeshua Hanasrit Wamelech Ayehudi. Yang artinya Yesua orang Nazaret, raja orang Yahudi. Ini yang mengubah saya berpikir. Itu yang orang juga tidak ketahui, yang kita sering sharing ya. Ada tiga bahasa ya dalam kayu salib ya. Orang di Indonesia kenalnya cuma satu. Indri. Bahkan ada beberapa pendeta yang katanya dia juga nggak tahu. Jujur aja. Dalam hati saya, lu jadi pendeta mau ngapain? Salah satunya Indri. Tulisannya Indri. Saya dipecandain aja. Latin ya. Indonesia itu kan bahasa Latin. Tapi kan tulisannya Indonesia. INRI. Bisa bilang aja. Ini negara Republik ini. Iya. Terus ke bahasa kedua adalah Yunani. Yang Yunani itu tadi Latin. Yang kedua yang dua itu bahasa Yunani. INBI. Inbi. Dan yang ketiga atau dibulak-balik terserah. Yaitu yang ketiga bahasa Ibrani. YHWH. Nah, yang ditampilkan di LAI cuma satu, Indri. Yang dua dikemanain? Itulah yang dibilang kenapa terjemahannya banyak yang meleset. Banyak yang tidak tepat ya. Tidak tepat. Bukan salah terjemahannya. Dan sekarang banyak orang lagi menyuarakan tentang banyaknya kesalahan atau tidak tepat terjemahan LAI. Setuju dalam hal itu ya? Saya setuju. Cuman kan orang udah gengsi, punya organisasi besar, ciansuknya kenceng, ya nggak? Lu rubah itu ciansuknya kendor. Money. Kita tulis bilang begini, cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Gue balikin, bener nih lo nggak cinta uang. Kasih aja sini uang lu ke gue. Gue siap penanggungnya. Tapi pada nggak ada yang mau. Terus kalau disedikin lagi ke semacam bahasa ambigu, ya nggak? Orang telan mentah-mentah kalimat, oh ya jangan cinta uang. Padahal yang salah itu bukan cinta uangnya, cara menggunakan. Itu yang salah. Cinta uang harus. Iya, pelayanannya pakai duit kok. Betul nggak? Tes lah sebulan nggak megang duit. Iya. Apapun yang berbentuk bawa duit lo nggak boleh pegang. Kita mau melayanin orang pakai bensin, kita pergi apa, betul nggak? Gitu. Nggak bisa kan. Dalam nama Bapa. Duit turun, dung pret gitu kan. Nah, begitu. Mereka nggak berani terang-terangan begitu. Kalau saya terus terang jujur, saya diajak nginjil nih, bro. Patungan taruh duit berapa lu sejuta. Ayo gue challenge taruh di situ. Kita berangkat bareng. Iya, masalah betul. nanti orang mau kasih kita atau enggak belakang. Itu urusan belakang, betul gak? Modal, gitu lah. Iya, karena kita butuh perjalanan bensin apa kan ya. Jangan bilang gimana Tuhan. Enggak salah kalimat itu gimana Tuhan. Lihat kontekstualnya di mana. Tapi kadang-kadang ada yang kebangetan, sudah ada duit, sudah ada ini, minta dulu ke orang baru pelayanan, itu kurang ajar. Kan lu udah mati, lu ada duit tapi lu minta-minta kayak kan. Itu urusan dia. Itu mau dia, bukan mau kita. Tiap orang kan pribadinya beda-beda. Tapi sudah nih 10 menit, stop dulu.
berikutnya.